seperti biasa, kita mengadakan presentasi kesehatan supaya kita lebih memahami masalah-masalah kesehatan dan produk yang bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat. Nah, tema pada malam hari ini adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu adalah salah satu penyebab penyakit penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. COVID memang menakutkan dan selama 2 tahun ini menghantui dan membuat seluruh perubahan gaya hidup pada semua orang di seluruh dunia. Transportasi, tur, segala macam bisnis, hotel, dan sebagainya mengalami perubahan gara-gara COVID. Tetapi tetap penyebab kematian nomor 1 di Indonesia itu adalah penyakit jantung, saudara. Nah, penyebabnya adalah timbunan lemak di pembuluh darah yang sebabkan penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah. Karena kebanyakan makan makanan kita tuh digoreng, kemudian banyak lemak-lemak, banyak kolesterol dalam kandungan makanan kita, maka pelan-pelan itu menyebabkan munculnya plak-plak di pembuluh darah, dan itu membuat pembuluh kita makin menyempit, sampai akhirnya muncul penyumbatan. Nah, keadaan ini, gaya hidup, pola makan, diperparah dengan polusi udara, polusi air, dan polusi yang lain di sekitar kita. Gaya hidup, orang suka merokok, dan stres itu membuat penyakit jantung ini semakin parah pada zaman kita. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi risiko penyakit jantung. Yang pertama, saudara, faktor usia. Makin tua, risiko terkena penyakit jantung koroner itu makin tinggi. Tetapi sekarang tidak dapat dipungkiri, banyak orang muda pun yang mulai menderita penyakit jantung koroner. Yang kedua, riwayat keluarga. Jika ada orang tua, baik dari sisi ayah atau sisi ibu kita, kakek nenek kita, dan sebagainya itu yang pernah punya riwayat penyakit jantung, biasanya penyakit itu diturunkan kepada keturunannya. Ditambah dengan pola makan, gaya hidup. Nah, yang ketiga, tekanan darah. Kalau tekanan darah kita tinggi, risikonya lebih tinggi daripada yang tekanan darahnya normal. Ditambah lagi yang keempat, kebiasaan merokok. Orang yang suka merokok, itu risiko terkena penyakit jantung itu lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Tetapi repotnya, saudara, bukan hanya perokok aktif, orang yang melakukan merokok itu sendiri, tapi kita yang ada di sekitarnya tidak merokok, tapi terkena asapnya, atau suami yang perokok mencium istrinya dan atau anaknya dan sebagainya, itu juga menjadi perokok pasif. Jadi risiko terkena penyakit jantung juga tinggi. Suatu kali teman saya dari Padang, Dr. Safruddin, bercerita, ada dokter perempuan, saudara, itu tidak pernah merokok. Dia dosen di UNAN di Sumatera Barat, tetapi suaminya perokok, dan tiba-tiba si istri itu terkena kanker paru-paru dan penyakit jantung. Jadi suami yang perokok bisa
menyebabkan si istri ikut tertular. Nah, berikutnya saudara, kadar kolesterol. Kalau kita suka makan makanan yang berlemak, makanan yang enak-enak, saudara, dan banyak menimbun lemak, maka itu akan menyebabkan risiko penyakit jantung lebih tinggi daripada orang yang kolesterolnya normal. Berikutnya, saudara, berat badan. Makin gemuk seseorang, maka risiko terkena penyakit jantung itu makin tinggi. Makin kurus atau makin ideal berat badan seseorang, risikonya semakin kecil. Yang ketujuh, jenis makanan. Kalau kita makan banyak serat-serat, banyak makan sayur-sayur dan buah-buahan, dan biji-bijian, itu kita lebih sehat dibanding orang yang makan fast food, makanan-makanan modern, makanan siap saji, saudara, makanan yang banyak mengandung santan. Saudara, suatu kali teman saya juga, Dr. Safrudin, bercerita, Rumah Sakit Jantung Harapan di Jakarta mengatakan 9 dari 10 pasien penyakit jantung itu adalah orang-orang Minang atau orang yang suka masakan Padang, saudara. Jadi kebanyakan orang yang terkena penyakit jantung koroner itu adalah orang yang banyak makan makanan Padang dan juga orang-orang Minang, saudara, yang suka makan makanan Padang. Kenapa? Karena banyak santan-santan, banyak lemak-lemak di situ, dan sebagainya. Jeruan-jeruan yang membuat orang-orang itu mudah terkena penyakit jantung koroner ini. Kalau orang Jawa Tengah berbeda, saudara. Saya di Jogja dan Solo itu rentan terkena penyakit gula karena orang Jawa Tengah suka apa-apa serba manis. Jadi dari faktor makanan itu bisa menimbulkan berbagai penyakit bawaan. Yang terakhir, kebiasaan olahraga. Orang yang biasa olahraga risikonya lebih kecil daripada orang yang jarang atau tidak pernah berolahraga. Nah, ini 8 faktor yang mempengaruhi seseorang risikonya terkena penyakit jantung koroner lebih kecil atau lebih tinggi. Yang pertama, faktor usia. Kedua, riwayat keluarga. Karena penyakit jantung, diabetes, itu adalah penyakit yang diwariskan dari garis keluarga. Tekanan darah, kebiasaan merokok, kadar kolesterol, berat badan, jenis makanan, dan kebiasaan olahraga. Nah, penyakit jantung itu bisa menyerang segala jenis umur. Dan ada 3 macam penyakit jantung sebenarnya. Selama ini kita pikir cuma 1 macam. Tapi ternyata ada 3 macam, saudara. Yang pertama, kelainan struktur jantung. Misalnya, jantungnya membengkak, kemudian membesar gitu ya. Itu karena kelainan struktur. Lalu klepnya itu bocor sehingga menimbulkan bunyi desis ketika seseorang itu bernafas. Nah, ini biasa dialami oleh anak-anak yang masih kecil, bayi sampai anak-anak, dan juga orang-orang manula, kelainan struktur itu. Jadi anak-anak seringkali mengalami klep jantungnya bocor, sehingga tidak menutup dengan rapat. Lalu kemudian orang tua jantungnya membengkak. Nah, yang berikut, saudara, itu adalah penyakit karena kelainan pada ritme atau pola denyut jantung atau kelistrikan. Jadi jantung itu mengandung listrik dan itu mempengaruhi ritme dan denyut jantung.
Jadi kalau denyut kita cepat sekali, saudara, ini membuat seseorang gelisah dan susah tidur. Lalu denyut yang tidak beraturan itu tergambar lewat itu ya, kalau dibaca lewat EKG, denyut jantungnya tidak teratur, itu adalah penyakit jantung pada kelainan kelistrikan atau ritme dan denyut jantung. Nah, kadang-kadang ada olahragawan, pemain sepak bola, atau pemain olahraga lain tiba-tiba meninggal di lapangan. Itu biasanya karena kelainan pada pola ritme ini atau kelistrikan. Nah, yang kita kupas pada malam hari ini adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung akibat munculnya sumbatan pada pembuluh darah. Ya, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung akibat sumbatan pada pembuluh darah, arteri koroner jantung, atau pada pembuluh darah utama. Nah, karena penumpukan plak selama bertahun-tahun, ketika kita makan yang banyak lemak-lemak atau banyak yang digoreng-goreng, maka minyak itu tidak bisa dibuang dari tubuh kita, dan kemudian itu menumpuk sebagai plak pada pembuluh darah kita. Sehingga makin lama plak itu makin bertambah tebal, sehingga pembuluh darah jantung menjadi rapuh, tidak lentur lagi dan mudah pecah. Sumbatan total yang sebabkan hambatan pengantaran oksigen dan nutrisi ke sel jantung. Jadi ketika sumbatan itu makin bertambah, itu akan menghalangi oksigen dan nutrisi untuk diantar ke sel-sel jantung. Dan ini bisa menyebabkan kematian permanen sel otot jantung atau iskemia, iskemik. Itu bisa terjadi kalau tidak segera ditangani. Kenapa seseorang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung? Karena kematian permanen sel otot jantung. Ini membutuhkan penanganan segera dalam hitungan menit, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, gejalanya, saudara, biasanya muncul nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, ke rahang, ke bahu, tangan sebelah kiri, punggung, perut sebelah kiri. Nah, kadang-kadang karena di sebelah kiri, seringkali dianggap sakit mah. Karena menyebabkan heartburn, jadi jantungnya terasa terbakar, terasa tidak nyaman, nyeri gitu ya. Dan nyeri dada ini disebut angina. Jika plak belum menyumbat arteria koronaria secara total, angina akan mereda dengan sendirinya. Jadi sumbatan itu membuat aliran darah terganggu, sehingga menyebabkan rasa nyeri yang menjalar itu dari dada ke leher, rahang, dan sebagainya. Gejala berikutnya muncul keringat dingin. Jadi tiba-tiba muncul keringat dingin, lalu rasa mual, muntah, dan mudah lelah. Baru berbicara aja ngos-ngosan, saudara. Baru berjalan sedikit, kita terengah-engah, naik tangga terengah-engah. Itu pertanda ada gangguan pada jantung kita, sehingga peredaran darah tidak bisa berjalan dengan lancar. Lalu berikutnya gejalanya, irama atau denyut jantung tidak stabil atau aritmia, bahkan bisa menyebabkan henti jantung, sudden cardiac arrest. Jantungnya tiba-tiba berhenti berdenyut. Bila tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menyebabkan kematian. Makanya orang yang terkena ini dibantu dengan dipompa jantungnya, supaya berdenyut lagi. Nah, ini 11 tanda penyakit jantung yang sering diabaikan.
Penyakit jantung adalah kondisi yang menunjukkan gangguan pada organ vital jantung. Gejala penyakit jantung bisa berbeda-beda. Tidak semua penyakit jantung menunjukkan gejala nyeri di sekitar dada. Ada gejala lain. Ada 11 tanda, saudara. Yang pertama jelas di bagian dada, itu karena jantung di sebelah kiri, atas, itu kalau kita terserang gangguan jantung itu menyebabkan rasa tidak aman. Berupa nyeri, sesak, tekanan di bagian dada sampai rasa seperti terbakar. Lalu berikutnya bisa mual, mulas, atau sakit perut. Jadi sekalipun yang terkena itu pada jantung, tapi itu bisa menyebabkan gangguan pada lambung dan perut kita, menyebabkan mual dan mulas. Lalu nyeri yang menyebar sampai ke lengan. Jadi dari jantung merambat ke sisi kiri, kemudian sampai ke lengan kiri kita. Lalu bisa menyebabkan pusing atau pingsan. Lalu sakit di tenggorokan atau di rahang. Yang pasti juga gampang merasa lelah. Lalu orang yang sering ngorok, mendengkur, itu harus diperiksa, siapa tahu ini akibat tekanan pada jantung. Ada banyak penyebab, salah satunya ngorok itu adalah gangguan pada denyut jantungnya. Lalu berikutnya keringat dingin, disertai nyeri di dada, itu patut diwaspadai. Dan batuk yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Jadi kita sudah batuk cukup lama, sudah diobatin berulang-ulang tapi tidak sembuh-sembuh. Coba diperiksa, siapa tahu ada gangguan pada jantungnya. Lalu itu biasanya disertai riak atau lendir berwarna putih atau merah muda. Lalu betis, telapak, pergelangan kaki bengkak karena peredaran darah tidak lancar, pompa darahnya kurang berjalan dengan baik. Lalu detak jantung tidak teratur. Kalau diperiksa di EKG, kelihatan tidak teratur ritmenya. Itu 11 tanda, saudara, yang bisa menandai apakah kita mengalami gangguan penyakit jantung atau tidak. Nah, pencegahannya kembali selalu pada pola makan yang sehat. Kita harus makan banyak yang mengandung serat, saudara. Banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, biji-bijian, kemudian tambahkan havermut, fiber pada makanan kita sehari-hari. Jangan cuma makan yang enak, daging-daging, tetapi kita tambahkan juga yang banyak mengandung serat dan cukup nutrisi, vitamin, mineral yang cukup, supaya metabolisme tubuh bagus. Jadi penyakit apapun, bukan hanya jantung, kuncinya adalah kita memenuhi gizi yang seimbang. Ada kebutuhan sayur, serat, biji-bijian, kemudian vitamin, mineral yang cukup. Lalu perhatikan cara pengolahan makanan. Hindari makanan yang digoreng. Saudara, mumpung harga minyak goreng melambung tinggi, nah kita bisa merubah pola makan menjadi lebih sehat. Misalnya ditumis, direbus, atau dikukus. Banyak makanan tetap enak dengan cara seperti itu. Sayur ditumis, seperti tumis kangkung dan tumis yang lain-lain, saudara. Pisang nggak perlu digoreng, bisa direbus atau dikukus, ya saudara. Jadi makanan-makanan nggak perlu banyak digoreng-goreng lagi, kurangi sebanyak mungkin, mumpung harga minyak goreng melejit tinggi. Ini kesempatan yang luar biasa supaya kita beralih ke pola hidup yang lebih sehat. Lalu hindari makanan dengan kolesterol tinggi,
misalnya seafood, udang, kemudian kepiting, kemudian kerang dan sebagainya itu ya saudara yang kolesterolnya tinggi. Kemudian konsumsi susu, keju ataupun mentega yang rendah lemak. Jadi keju, mentega yang rendah lemak itu membantu karena memberikan kolesterol baik. Selain lemak, hindari soft drink. Apalagi saudara yang perlu kita lakukan selain pola makan? Berhenti merokok. Hindari stres, karena saat seseorang alami stres, otak memerintah tubuh keluarkan hormon kortisol. Jika hormon ini diproduksi berlebihan, dapat sebabkan pembuluh darah jadi kaku dan mudah pecah. Lalu juga hormon norepinefrin, saudara, itu juga diproduksi ketika tubuh kita mengalami stres. Jadi hormon kortisol dan norepinefrin itu akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi rapuh dan kemudian tekanan darah meningkat. Makanya orang yang stres atau orang yang gelisah itu deg-degan, saudara, denyut jantungnya menjadi lebih cepat. Bisa 100 denyutan per menit, saudara. Nah, itu kita kendalikan stres. Seperti tema yang sebelumnya kita bahas, bagaimana cara mengendalikan stres. Salah satunya berusaha belajar menarik nafas, lepaskan. Tarik tapas panjang, lepaskan. Senam yang rileks dan menyenangkan. Kemudian jalan-jalan ke pegunungan atau ke pantai, ke tempat-tempat yang tenang, saudara. Ke hutan atau ke taman bunga dan sebagainya. Kemudian dengarkan musik puji-pujian. Dengarkan musik-musik yang lembut, saudara, yang bisa membantu kita mengatasi stres itu. Lalu kalau perlu kita konseling. Ketika kita menceritakan beban atau problem yang menghimpit kita, itu sudah 50% itu menyalurkan stres itu keluar. Kalau kita tidak punya teman yang atau konselor yang bisa kita ceritakan beban dan masalah kita, kita bisa mencurahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti Raja Hizkia, dia diramalkan umurnya tinggal sebentar dan disuruh membuat surat wasiat, dia berpaling ke tembok. Lalu kemudian menangis. Ketika dia berpaling ke tembok, dia tuh sedang mencari gunung batu perlindungan, mencari Tuhan, dan dia menangis. Ketika seseorang menangis, emosinya disalurkan keluar, itu membuat pelepasan katup stres. Jadi saudara, sesekali saudara menangis atau tertawa, nggak apa-apa, saudara. Itu bisa membantu menyalurkan stres keluar, supaya itu tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, pencegahan lagi, hindari hipertensi. Kalau memang kita sudah cenderung tinggi terus, ya kita minum obat penurun tensi supaya terjaga tensinya. Lalu hindari obesitas. Kita berusaha menjaga pola makan supaya tidak kegemukan. Cara mengukurnya bagaimana? Saudara, ukur lingkar perut saudara, lingkar pinggang. Kalau lebih dari 80 cm, ingat saudara, lingkar pinggang lebih dari 80 cm, tolong sesekali saudara ukur lingkar pinggang saudara, itu resiko lebih tinggi terkena serangan penyakit jantung. Jadi usahakan lingkar pinggang kita kurang dari 80 cm.
Lalu obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit darah tinggi dan diabetes. Dan diabetes itu salah satu faktor yang mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner. Bagaimana pencegahan berikutnya? Lakukan olahraga teratur. Lakukan olahraga kardio seperti jogging, lari kecil, lalu berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Nah, selama pandemi ini, saudara, olahraga bersepeda itu semakin populer. Orang yang dulu nggak pernah bersepeda, sekarang rajin bersepeda, lalu mereka membentuk komunitas-komunitas dan mereka tiap hari-hari tertentu sepanjang minggu berolahraga. Ini bagus. Tetapi seringkali habis bersepeda, kulineran, saudara. Nah, ini yang kurang bagus. Kalau kulinernya secukupnya nggak apa-apa. Kalau berlebih, nah apalagi goreng-gorengan, itu meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Yang satu bagus, olahraga, membantu menurunkan risiko, tapi kulineran yang banyak goreng-gorengan, banyak kolesterol, itu meningkatkan risiko, jadi minimal impas atau bahkan kemudian risikonya naik. Jenis olahraga tersebut, jogging, jalan kaki, berenang, atau bersepeda, itu menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, teman saya itu mengatakan kalau saudara suka jinjit, saudara jinjit tahu ya saudara, jadi berdiri di ujung kaki kita, tahan beberapa detik, lalu baru turun. Kita angkat lagi dan bertumpu pada ujung kaki kita beberapa saat. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Nah, jinjit-jinjit itu, saudara, itu bisa membantu untuk kerja jantung dan kelancaran pembuluh darah kita, peredaran darah kita. Jadi, yang penting lakukan olahraga, entah jogging, jalan kaki, berenang, bersepeda, senam, atau jinjit-jinjit, atau senam AW Andri Wongso itu, saudara. Itu bisa membantu menurunkan risiko. Apalagi yang penting, konsumsi antioksidan. Radikal bebas yang berasal dari polusi udara, polusi air, asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, itu dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyumbatan. Itu disebut sebagai radikal bebas. Nah, dengan minum antioksidan, penangkal radikal bebas, itu bisa mengurangi risiko, saudara. Dengan minum vitamin C, vitamin D, omega Q10, aloe vera, dan sebagainya, itu semua adalah antioksidan yang bisa menetralisir radikal bebas. Jadi itu, saudara, pencegahannya pola makan sehat, berhenti merokok, hindari stres, kemudian hindari hipertensi, hindari obesitas, olahraga teratur, dan konsumsi antioksidan. Apa produk yang bisa membantu kita jantungnya tetap sehat dan awet muda, saudara? Salah satu produk yang bagus dari perusahaan New Image adalah koenzim Q10. Koenzim Q10 ditemukan di dalam setiap sel tubuh karena sangat penting untuk produksi energi. Koenzim Q10 itu seperti charger pada HP kita atau pada laptop kita, saudara. Ketika HP atau laptop dipakai terus-menerus, lama-lama baterainya akan turun. Sebab itu perlu di-charge lagi, supaya baterainya full lagi dan bisa dipakai untuk kegiatan lagi. Nah, yang men-charge jantung kita supaya baterainya full lagi, itu adalah makanan atau nutrisi yang disebut koenzim Q10, saudara. Ini sangat penting, supaya
jantung kita yang bekerja terus-menerus sebagai sumber energi tubuh kita itu bisa bekerja dengan prima. Dan nutrisi yang dibutuhkan itu namanya koenzim Q10. Nah, enzim Q10 ini gunakan untuk produksi energi, memantik pertumbuhan supaya mengganti sel-sel yang rusak, bagi anak-anak supaya pertumbuhan untuk tinggi, pertumbuhan organ-organ tubuh supaya mencapai hasil yang sempurna, saudara, dan melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan radikal bebas. Jadi koenzim Q10 itu antioksidan atau boleh dikatakan super antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas yang ada pada lingkungan kita, entah air, entah udara, rokok, asap kendaraan, zat-zat makanan yang mengandung bahan kimia, dan sebagainya. Nah, ini disebut miracle nutrient atau zat gizi ajaib. Miracle nutrient. Ada satu buku khusus yang ditulis judulnya The Miracle Nutrient. Ini mengupas manfaat koenzim Q10 ini pada tubuh kita. Koenzim Q10 bisa disebut ubiquinon atau zat yang ada di mana-mana di seluruh sel tubuh kita. Dari mana kita dapat Q10? Itu bisa dari bayam. Jadi kalau saudara nggak suka bayam, coba sesekali makan bayam. Itu sumber koenzim Q10. Makanya dulu waktu kita kecil, kita kenal komik Popeye, saudara. Popeye itu sering kalau lemes, kalah sama musuhnya, dia buka kaleng makanan yang mengandung bayam, saudara. Lalu ketika dia mulai makan, energinya mulai muncul, lalu dia tangannya itu mulai penuh energi, dan kemudian dia bisa memukul kalah lawan-lawannya. Ini sebenarnya edukasi bagi anak-anak tentang pentingnya makan bayam untuk sumber koenzim Q10, untuk sumber energi kita, seperti Popeye itu, saudara. Karena itu kalau ingat Popeye, ingat bayam, saudara. Itu sumber nutrisi yang ajaib ini. Yang berikutnya kentang. Kentang juga penting. Tapi itu dikukus atau direbus lebih bagus daripada digoreng. Lalu kedelai, biji-bijian, saudara. Bekatul, havermut, kacang tanah, hazelnut, wijen. Jadi banyak biji-bijian, kedelai, kacang tanah, hazelnut, wijen, saudara. Lalu zat yang banyak mengandung serat, ini ya bekatul, havermut. Ini semua mengandung koenzim Q10. Jadi kita harus cukup makan makanan ini, saudara, supaya itu memasukkan miracle nutrient ini untuk mencegah penyakit jantung. Ini berperan dalam pembentukan bioenergi molekuler. Jadi bioenergi, energi kehidupan bagi kita. Kalau kita defisit 25%, itu sudah muncul berbagai macam penyakit. Kalau sampai kekurangan 75% Q10, itu menyebabkan kematian. Nah, biasanya orang-orang tua, orang yang sakit-sakit atau yang kurang gizi, ini penyebabnya defisit koenzim Q10. Coba tambahkan koenzim Q10, maka kondisinya akan jauh lebih prima. Secara umum, itu koenzim Q10 tersedia sangat sedikit dalam makanan. Misalnya, saudara, untuk mencukupi kebutuhan 30 mg, ini kebutuhan harian kita kan koenzim Q10, kita butuh ikan sardin itu 0,5 kilo tiap hari, saudara. Tiap hari supaya mendapat 30 mg Q10 kebutuhan kita harus makan ikan sardin 0,5 kilo. Kalau diganti daging sapi, kita butuh 1 kilo. Coba bayangkan, saudara, daging sapi kita harus makan sendiri tiap hari
1 kilo, saudara, supaya kebutuhan 30 mili Q10 itu tercukupi. Kalau kacang-kacangan, hazelnut, wijen, kacang tanah, dan sebagainya, kita harus makan 1/4 kilogram. Nah, biasanya pun itu bentuknya masih Q7 atau Q8. Sehingga harus disempurnakan, diubah tubuh menjadi koenzim Q10. Jadi yang ada di makanan masih belum bentuk yang sempurna. Harus dirubah menjadi koenzim Q10 supaya itu bisa diserap tubuh menjadi sumber energi untuk men-charge jantung kita. Nah, makin tua, kemampuan tubuh mengubah Q7, Q8 jadi Q10 makin berkurang. Kita dengan minum koenzim Q10 1 tablet saja, 1 kapsul, kebutuhan 30 mili itu tercukupi, saudara. Coba bandingkan, 1 biji Q10 itu harganya sekitar Rp10.000. Itu harga konsumen, saudara. 10.000, harga member lebih murah. Dibandingkan makan tiap hari setengah kilo sarden atau tiap hari makan daging sapi 1 kilo atau kacang-kacangan 1/4 kilo. Saudara pilih mana? Minum 1 kapsul sudah tercukupi 30 mg supaya energi tiap hari prima, jantung saudara di-charge supaya baterainya full lagi setiap hari. Begitu bangun, energi saudara full karena sudah di-charge dengan koenzim Q10. Atau saudara mau makan sarden, makan sapi atau kacang-kacangan. Saudara bisa pilih. Nah, saat ini muncul riset ternyata koenzim Q10 itu akan lebih maksimal diserap tubuh jika digabung dengan minyak ikan omega 3. Makanya sekarang New Image mengeluarkan omega Q10. Jadi kombinasi 2 produk yang istimewa, koenzim Q10 digabung dengan omega 3 dijadikan 1 kapsul supaya bisa diserap tubuh dengan cepat dan maksimal membentuk energi dengan 1 produk namanya omega Q10. Ini minyak ikan yang sangat bagus dari air laut dalam yang mengandung EPA dan DHA yang memiliki banyak manfaat. Ini bisa untuk kesehatan jantung, melancarkan sirkulasi darah, untuk mobilitas sendi, untuk mencegah bengkak-bengkak dan artritis. Jadi kalau seringkali sendi saudara bermasalah, ada radang di sendi-sendi, coba minum omega 3. Apalagi yang digabung Q10. Ini jauh lebih bagus. Lalu ini bagus untuk kesehatan mata dan retina, untuk kulit kering dan kena radang. Nah, selain itu yang jelas ini bisa membantu kombinasi Q10 dengan omega 3 membuat awet muda atau produk anti-aging, saudara. Nah, menurut riset, Q10 itu bermanfaat untuk membantu mengatasi penyakit jantung. Dr. Volkers di Jepang meneliti 25 publikasi ilmiah yang libatkan 110 dokter di 41 institut dalam jangka waktu 9 tahun. Dia meneliti 1.000 penyakit pasien gagal jantung. Hasilnya 70% pasien dari 1.000 tadi setelah mendapat konsumsi Q10 rutin itu mendapat manfaat dan alami kemajuan. Makanya sejak 25 tahun yang lalu itu mulai banyak pasien itu yang mengalami gangguan jantung diberi Q10 dan sekarang omega Q10. Banyak perusahaan farmasi sekarang memproduksi omega Q10. Tetapi New Image salah satu pionir, salah satu pelopor yang memproduksi koenzim Q10 ini. Sebelum pabrik farmasi itu mengeluarkan itu.
dan kualitas kita kualitas yang terbaik, saudara. Penelitian lain, saudara, Jepang, Kanagawa, 20 pasien jantung tingkat 1-4 itu diberi Q10 30 mili per hari. Satu kapsul 30 mili, saudara, sebagai pelengkap makan. 10 pasien pernafasannya membaik, tidak sesak nafas lagi. 6 pasien mengalami pengurangan pembengkakan jantung. Nah, untuk sakit jantung tingkat 1 dan 2 dosisnya 30 mili. Yang tingkat lebih tinggi, tingkat 3 dan 4 dosisnya dinaikkan 100 mili. Dan hasilnya bagus sekali. Nah, ini di Methodist Hospital. Ini rumah sakitnya di Indiana. Pasien jantung tingkat 4 yang kemungkinan hidupnya tuh kecil sekali, tinggal beberapa hari atau minggu saja bisa bertahan hidup dengan obat standar, obat penyakit jantung standar, itu mulai diterapi diberi koenzim Q10. Nah, ternyata 71% pasien itu bisa bertahan hidup 1 tahun, lebih dari prediksi kalau makan obat standar. Jadi obat tetap diminum, tambahkan konsumsi koenzim Q10, saudara. 71% bertahan hidup 1 tahun. 82% masih hidup selama 2 tahun. Nah, kalau pasien-pasien itu diteliti, 9-10 minggu minum koenzim Q10, maka dapat berjalan dan alami kemajuan. Jadi di berbagai negara diadakan riset, hasilnya luar biasa. Makanya dinamakan miracle nutrient. Ini lagi di Denmark, saudara, Municipal Hospital, ini rumah sakitnya. Dr. Mortensen berikan 100 mili, yang dosis kita 30 mili, dosis makanan. Nah, untuk dosis obat itu 100 mili, saudara. Jadi boleh minum 3-4 kapsul tiap hari. 12 pasien jantung usia lanjut yang sudah resistan terhadap terapi klasik diobati secara biasa sudah tidak mempan, saudara. Ternyata setelah diberi dosis Q10 100 mili, setelah 30 hari mengalami kemajuan. Sesak nafas hilang, aktivitas umum meningkat, bengkak jantung berkurang, volume jantung mengecil, jadi yang bengkak itu mulai mengecil, detak jantung berangsur-angsur normal. Jadi Q10 ini manfaatnya luar biasa untuk bengkak jantung, untuk detaknya, dan sebagainya, saudara. Nah, ini juga untuk hasil uji klinis untuk hipertensi, saudara. Pasien hipertensi diberi Q10 30-45 mg per hari, hasilnya tekanan darahnya turun. Jadi selain untuk penyakit jantung, untuk tensi yang menjadi penyebab penyakit jantung juga, ini sangat bagus. Lalu ini di Jepang, Dr. Makoto Tsunamori memberikan Q10 untuk 42 pasien. Habis bedah, habis dioperasi bedah jantung. Yang 18 diberi, yang 24 tidak diberi. Ternyata yang diberi Q10, kondisi jantungnya lebih kuat dan lebih stabil. Ini bedah katup jantung, ya saudara. Yang diberi Q10 30-60 mili, 1 kapsul sampai 2 kapsul per hari, itu setelah dioperasi diberi itu, hasilnya lebih cepat pulih. Nah, selain itu, berbagai manfaat lagi untuk bedah transplantasi, untuk kemo, dan untuk penyakit gusi, untuk perpanjang hidup atau awet muda. Ternyata Q10 ini menurut buku Miracle Nutrient, saudara, yang didasarkan pada riset dan uji klinis di seluruh dunia,
hasilnya betul-betul memuaskan. Jadi saudara, kalau ada saudara atau teman-teman atau keluarga yang punya masalah dengan jantung atau tensi, silahkan berikan Omega Q10. Kombinasi dua produk, yaitu koenzim Q10 untuk mencas baterai kita supaya tidak drop, supaya energinya tetap prima, supaya baterainya selalu penuh lagi. Yang satunya lagi omega 3 supaya pembuluh darahnya dibersihkan dari plak-plak, dari sumbatan-sumbatan. Jadi kombinasi dua ini menghasilkan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah kita. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya awal mama saya sakit dari stroke itu sebenarnya yang kami lihat sebenarnya jantungnya yang dulu ya yang kena ya. Karena kami dulu awam nggak ngerti, tiba-tiba mama itu udah sadar sebenarnya. Tapi kasih karunia Tuhan, dengan kuasa Tuhan kami doa, setengah jam kemudian mama sadar dan kami bawa ke rumah sakit. Ternyata diperiksa jantung mama membengkak. Nah, pas jantung mama membengkak itu ditangani dokter dan waktu itu memang mondok ya. Nah, itu saya belum kenal produk nih image. Terus komplikasi udah ada mungkin berapa ya, jantung, paru-paru, udah penyumbatan sana sini ya, dan mulut perot, kaki, tangan semua lumpuh kanan waktu itu. Nah, kami hanya berdoa dengan kuasa Tuhan dan diberi kesempatan untuk saya mengenal produk ini setelah sekitar 3-4 bulan ya. Nah, itu kami minum yang pertama waktu itu Q10, RDA karena Circulite untuk penyumbatan, Lifeline sama aloe vera drink. Nah, setelah mulai 2 bulan mama konsumsi, mujizat terjadi, mama mulai pulih. Terus tetap saya berikan itu sampai hari ini, RDA, Q10, Lifeline, dan aloe vera itu non-stop mama minum. Karena saya melihat jantung ini sangat kuat banget dalam arti kalau jantungnya berhenti kan berarti udah nggak bisa gitu ya. Jadi yang kita kuatkan di jantungnya. Karena kondisi mama usia sekarang juga udah 82, sampai hari ini masih rutin minum. Itu saya melihat benar-benar itu yang disampaikan Pak Joni bahwa jantung itu membaik ya. Karena dari kami dari mulai saturasi, mama punya jantungnya bagus, terus tensi juga yang tadinya tidak stabil di bawah 150 terus, 130-an, 120-an gitu. Bahkan saya ingat sekitar 3 tahun yang lalu ya, mama udah mulai sembuh, terus tiba-tiba konsul ke dokter jantung di Bethesda ngomong bahwa mama tuh harus dioperasi jantung pasang ring. Saat itu saya, waduh, kok jantung mama tuh aman-aman aja, kenapa harus dioperasi? Ternyata ada sumbatan. Saya konsul sama dokter Alun waktu itu, terus dokter Alun ngomong, nggak perlu operasi, coba minum Q10 rutin, tetap produk Nimis yang diminum, yaitu Lifeline, aloe vera, RDA, dan Q10. Waktu itu Q10 diminum pagi sama sore, 2 kali aja. Dan mujizat terjadi dengan kuasa Tuhan, 2 minggu, mama punya jantung membaik, tidak bengkak lagi, dan sampai hari ini luar biasa, Tuhan kasih kekuatan kesehatan. Walaupun kemarin sempat kena COVID, bagi kami itu sudah nggak ada harapan, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mujizat terjadi, bahkan mama sekarang udah lebih sehat, bisa berjalan, dan itu semua karena kasih Tuhan. Ya, itu yang bisa saya bersaksi, Pak Heru, dan teman-teman semua. Kasih. Itu waktu Desember itu kok, saya kan sama Cik Lani lagi maksudnya ada orderan kue ya. Nah itu saya mungkin itu serangan pertama kali ya, saya nggak ngerti juga. Memang saya rada capek di situ. Itu persis seperti yang dalam itu yang ditulis itu gejala itu, nyeri terus ke tangan kiri semua persis. Terus itu sampai saya istirahat ya, sampai saya nggak bisa apa-apa, terus itu seperti nggak bisa nafas. Terus akhirnya
pertolongan pertamanya apa itu, suami saya urut-urut jari terus tangan semua, terus dari belakang sampai ke sini. Nah terus akhirnya, tapi itu cuman berapa menit ya, menit mungkin. Setelah itu saya pikir waktu itu udah mau dibawa ke rumah sakit aja, tapi setelah itu langsung saya udah enakan duduk lagi dan lanjut kerja. Nah apakah itu jantung atau apa ya dok? Saya mau tanya sama Pak Joni. Ya Pak. Iya gimana ya itu. Terus sekarang saya karena itu nggak pernah lagi gitu, saya nggak lakukan apapun sampai sekarang dan nggak minum apapun. Saya pikir mungkin angin atau apa ya. Saya pikir gitu karena sampai sekarang sehat betul gitu. Itu gimana ya dok? Iya, kadang-kadang serangan mendadak karena kan kita orang modern itu banyak makanan yang mengandung lemak-lemak, jadi muncul penyumbatan, kadang-kadang ngalami serangan kecil gitu ya, kayak gigitan nyamuk gitu lah. Tapi kalau itu makin lama makin menumpuk, itu akibatnya lebih parah dari yang itu gitu ya. Nah bersyukur bisa pulih, tapi kalau bisa tetap pola makan diperbaiki, lalu sediakan waktu untuk olahraga, dan nggak ada salahnya mulai minum antioksidan untuk menjaga, termasuk omega Q10 ini antioksidan. Oke, iya dok, baik. Tapi itu udah gejala ya dok? Iya gejala awal, sangat awal. Oh iya dok, ya. Makasih. Iya, tadi ada 11 gejala itu ya? Iya, persis sama. Persis sama ya? Persis sama.